Allah itu ngasih surat Al-Qalam namanya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, ini Allah ingatkan. Kalau ngaji nanti bawa catatan supaya, karena apalagi sudah semakin tua seperti ini Pak, kadangkala memori kita itu harus dibantu dengan tulisan. Yang kedua, Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummul Quran itu artinya ibunya Al-Quran. Maka ibu-ibu disebut dengan Al-Um. Ummun itu ibu. Anak-anak sekarang diajarin, kita panggil Umi. Ya. Umi itu ibu saya. Asal katanya Al-Um, ibu. Tapi kalau ibu saya berarti Umi. Makanya Umi, Abi, Abun itu bapak. Kalau bapak saya Abi. Gitu. Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran. Kandungan Al-Quran, isi Al-Quran, yaitu Fatihah. Ya, ya. Kok disebut ya Ustaz? Ya iya. Karena yang bisa mengandung itu ibu. Yang punya kandungan itu ibu. Bapak mah nggak punya. Ya Pak ya. Maka disebut Ummul Quran karena kandungan Al-Quran itu ada pada Al-Fatihah. Yang terkenal Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Itu diringkes jadi 7. Diringkes jadi 7. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat mengenal Allah. Nanti seterusnya ya. Jadi 6.666 ayat itu diringkas jadi 7 ayat. Tujuh ayat ini diringkas dalam satu ayat yang namanya basmalah. Basmalah. Basmalah ini diringkas dalam ba. Ini kajian beliau. Kalau orang tarikat ini kaji. Ba ini diringkas dalam titik. Bisa keluarkan ba-nya Pak ya. Ba ini dalam titik. Saya hapus ini Pak ya. Ingat, Quran itu 6.666 ayat. Inti ajarannya, inti Al-Quran itu diringkas dalam 7 ayat yang disebut dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah diringkas lagi dalam satu ayat pertama namanya Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena seluruh ayat itu mengantarkan kita semua pada pengenalan Sang Pencipta. Ayat basmalah itu Pak diringkas dalam satu huruf namanya ba. Ba. Lalu ba itu
Pak ya. Ba itu ada titiknya di bawah. Ba intinya ada pada titik. Nah, ini Pak Ustadz kita ini adalah Suluddin. Insya Allah nanti bisa membantu kalau saya keseleo. Titik inilah dalam tauhid itu disebut dengan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Kalau istilah filsafatnya Bang, causa prima. Ingat Bang ya. Causa prima. Titik inilah asal muasal segala sesuatu. Semua kita ini ada dari nuqtatun, Pak. Nuqtah menjadi nutfah. Mari kita lihat, Pak, besarnya titik ini dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang berada dalam eksak. Dulu saya punya dosen filsafat. Begitu ujian dulu nggak ada ujian akhir semester tuh nggak ada loh. Ya, ujian aja. Ujian filsafat. Belum masuk. Hari ini kita ujian semesteran. Soalnya gini, Pak. Titik. Saya tinggal 2 jam ya. Saya tinggal 2 jam silakan garap. Pening kepala orang semua, Pak. Namanya filsafat. Dikasih titik, suruh jawab, Pak. Soalnya itu aja. Dari titik ini silahkan Anda tulis apa yang Anda bisa. Filsafat ya seperti itu, Pak. Bapak Ibu yang mulia, titik itu adalah awal dari segala sesuatu, termasuk makhluknya. Dari titik ini, Pak, bisa nggak menjadi garis bilangan? Garis lurus? Bisa, Pak. Dari titik bisa jadi panah, Pak. Dari titik bisa nggak jadi kotak, Bu? Bisa. Bisa nggak jadi bulat? Bisa. Bisa nggak jadi spiral? Apalagi bisa. Bisa. Semuanya berawal dari titik. Wal awwalu, dialah yang paling awal. Wal akhiru, yang paling akhir. Adz-dzahiru, dialah yang berwujud. Wal batin, dialah yang tersembunyi. Gimana wujudnya Allah, Pak Prof? Kita dikasih rambu-rambu oleh Rasulullah. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Kalau kau ingin tahu wujudnya Allah, lihat yang diciptakannya. Jangan coba-coba kamu ingin melihat wujudnya dulu. Karena apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak bisa kau bayangkan. Kalau bisa dibayangkan, dapat pastikan itu setan. Allah kasih rumus.
Kapan kita bisa mengetahui zatnya Allah? Lihat surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini masalah fundamental. Banyak kelompok, banyak aliran tertentu yang bisa menggambarkan Tuhannya, bahkan dibuat, ya sudah itu urusan tetangga sebelah. Urusan kita adalah yang namanya Fatihah itu awalnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari titik asal muasal kejadian semuanya adalah dari titik. Maka di situ ada bis. Kita lihat ya, bis. Bismillah dengan nama Allah. Ini baru kita mulai masuk ayat pertama. Mohon maaf nih kalau karena waktunya saya dikasih 20 menit, habis itu tanya jawab, mungkin nggak tuntas Pak ya, tapi insya Allah kita sambung. Pertama kita tuh disuruh mengenal Allah. Siapa Allah itu? Kalau pengen lebih jelas, siapa Allah itu, maka itu sudah kita baca setiap selesai sholat kita dzikir. Yang dibaca Ustaz tadi. Yang disebut dengan ayat kursi. Ayat apa? Ayat kursi. Di situ Allah jawab sendiri. Siapa tuh Allah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu zat yang al-hayyu, maha hidup, yang beliau itu punya rumus yang namanya kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah mau menghidupkan kun, hidup. Mau matikan, mati. Maka jangan heran Pak, kalau ketika penciptaan makhluk, Allah itu fa'alul lima yurid. Tadi udah dibaca dalam salat subuh tadi. Allah itu bisa mengerjakan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Makanya Al-Qayyum, Allah itu otoritatif Pak. Allah itu Al-Hayyu, maha hidup. Al-Qayyumu punya otoritas mutlak. Al-Qayyum fa'alul lima yurid, suka-suka dia Pak. Kun fayakun. Itu Allah yang dalam bismillah itu. Allah yang kita sembah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu Allah yang dalam bismillah itu. Terus bagaimana kondisi Allah? Kondisinya Allah bagaimana? Di situ Allah jawab lagi. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah yang kita sembah itu nggak pernah ngantuk, Pak. Nggak pernah ngantuk. Dan juga nggak pernah tidur. Sangat beda dengan kita ini, Pak. Sangat beda dengan kita. Ya, Pak ya. Any way to sleeping, any time, any place,
fi kulli ahwalin nauman syadidan. Kita tuh di mana-mana ngantuk aja, Pak. Sampai ada dulu disorot nih, wakil-wakil kita di parlemen ngantuk. Ya Pak ya, Pak Ji ya. Lagi sidang, ngantuk. Bayarannya tinggi loh Pak. DPR tinggi. Ngantuk. Siapa takut? Itu manusia. Allah enggak, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Makanya Allah itu wa huwa ya'lam ma fi sudur. Allah Maha tahu, detakan jantungmu aja Allah tahu, maunya apa Allah tahu. Mengawasi semua. Hadis itu diperkuat, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasrak wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa may yaf'al dhalika khala'a alaihil imana min unuqih. Tidak akan berzina seseorang. Tidak akan berzina seseorang kalau dia merasa diawasi Allah. Wah, kita cuma berdua dalam kamar. Berdua. Allah thalithul lak. Dalam transaksi, Pak, Allah katakan ana thalithus syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma. Aku orang ketiga, pihak ketiga kata Allah pada dua orang yang berhubungan, bertransaksi. Maka jangan merasa sendirian. Ada Allah di sana. Ada Allah. Orang tidak akan berzina secara fisik hanya berdua di satu tempat. Ingat, ada Allah yang ketiga. Dia melihat kamu. Wala yasriku syariku. Tidak akan mencuri seseorang. Hina yasraku. Sampai dia memutuskan untuk mencuri. Kalau dia merasa Allah ada mengawasinya. Pernah enggak Bapak Ibu menangkap pencuri? Pernah Pak ya? Bapak kan tanya nih, kenapa kamu nyuri? Alasannya apa Pak? Alasannya apa Pak? Karena enggak ada orang. Nah, yang mencuri itu Pak, kalau udah lama cilok tuh Pak, tidak merasa orang ini nyodoh. Apa tuh Pak? Silakanlah terjemahkan sendiri. Dia sendiri nggak merasa jadi orang Pak. Kenapa kamu nyuri? Nggak ada orang. Itu dirinya siapa? Dirinya jadi nggak tahu bagaimana Allah. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha. Orang tidak akan meminum minuman keras kalau merasa Allah hadir dalam hidupnya. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang berzina, siapa yang mencuri, siapa yang mabuk-mabukan, khala'a alaihil imana min unuqih, maka Allah akan cabut. Allah akan cabut itu apa? Tauhidnya dari diri. Hanya orang kalau sudah bergelimang maksiat itu Pak, terdengar azan tuh ya nggak ada Pak, jilat qulubuhum. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau orang punya tauhid itu kan begitu, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Wajilat qulubuhum.
tergores hatinya, terpanggil hatinya manggarinyo. Datang ke tempat azan tuh di azan kok. Karena apa? Wajilat qulubuhum. Tapi kalau sudah tertimpa maksiat-maksiat tadi, Pak, khala alaihi man apa tuh? Maka jo. Loh, pernah loh, Pak, di pesantren saya. Datang orang demo, Pak. Pak Prof, jangan sering-sering azan dulu. Maka di pesantren saya itu, Pak, nggak ada mic luar, mic dalam. Protes orang, Pak, dengan azan itu. Nggak banyak sih, cuma rempong. Akhirnya udah ngalah kita. Pakai mic dalam aja untuk santri. Ada orang seperti itu sampai sekarang masih ada kok. Karena apa ya? Memang dalam kesehariannya tidak ada tanda-tanda simahum fi wujuhim min atharis sujud. Oh, sujud aja nggak pernah. Gimana mau sujud? Wong hatinya tergores saja enggak? Itu, Pak. Siapa Allah? Udah dua tadi ya. La ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu. Itu ahwalnya Allah. Allah enggak pernah tidur, Allah enggak pernah ngantuk. Beda sama kita, setiap saat tidur, setiap saat ngantuk. Dia ajak ngaji, ngantuk. Dia ajak ini, ngantuk. Nah, udah. Itu our habit. Di pesantren gitu juga, Bu. Anak ngantuk, semua tidur. Prof, udah nggak usah dibangunin, saya bilang. Nggak usah dibangunin. Kenapa? Dia sudah hari di majelis taklim itu, Allah kasih nanti yang namanya ladunni. Banyak orang yang dalam majelis ngantuk, Pak, tapi merekam nih. Alam di atas sadar. Karena saya ini pernah jadi dekan Fakultas Psikologi, Pak. Itu otak kita ini ada yang di bawah sadar, ada di atas sadar. Ya, Pak ya. Nah, itu nanti ada rekaman. Insya Allah lah. Sengantuk-ngantuknya orang yang ngaji masih lebih baik dibandingkan yang nggak ngaji sama sekali. Insya Allah lah. Diajarin 10, nantol 1, ngantol setengah. Paling tidak gandeng kawan. Kaji Ustaz tadi. Masih bertanya Pak. Kaji Ustaz ya. Kaji tadi. Apalagi Darul Aman sekarang. Mau pakai YouTube, tunggu YouTube-nya ya lah. Kan di YouTube kan ini, Pak. Di share. Wah, asik. Abu tadi mengantuk di masjid ya. Jadi ya YouTube-nya Pak Prof. Enggak apa-apa, Pak. Itu dinamika, enggak ada masalah. Ya Bapak kalau punya penyakit enggak bisa tidur, udah bawa ke masjid insyaallah, Pak. Sembuh, Pak. Iya, ada insomnia namanya, Pak. Orang yang susah banget tidur, udah bawa sholat Jumat, insya Allah tidur, Pak. Nggak percaya, coba aja. Kemarin, coba sekali-kali di videokan jemaah Jumat tuh. Berapa persen yang tidur, berapa persen yang kagak khutbah. Boleh nggak, Pak? Untuk penelitian. Ya? Kelezatan tidur saat khutbah Jumat itu jadi penelitian tuh. Itu dia bisa dibayai itu ya. Itu Allah yang harus kita kenal dengan ayat pertama Fatihah. Terus seberapa kayanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa kekayaannya? Langsung dijawab lagi oleh Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kurang apa lagi, Pak? Allah Tuhan yang kita sembah itu pemilik lahu. Jadi kalau dalam bahasa Arab nih, Pak, lahu ini namanya khobar muqaddam. Seharusnya al-ardu lahu. Itu namanya mubtada khobar. Tapi ini khobarnya didahulukan. Lahu ma fil ardi. Nah, itu ada kaidah sendiri, Ustaz. Taqdim wa haqqu ta'khir
yufidu litakhsis. Kalau ada yang seharusnya di belakang terus taruh ke depan, sebuah kehormatan khusus, memperkuat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah yang kita sembah itu pemilik langit dan bumi. Nah, coba bayangin tuh. Aku kurang nyeleh. Ya, kalau minta tuh Pak, jangan sama yang miskin Pak. Bapak Ibu kalau minta jangan tanggung-tanggung Pak. Jangan sama Ustadz, jangan sama saya. Mintanya kan pada yang zat. Ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. أغننا 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 بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. Ini doa yang disunahkan dibaca setelah zikir sholat Jumat. Baca 7 kali. Ya Ghani ya Hamid, wahai zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya Mubdi ya Mu'id, wahai zat yang paling awal dan paling akhir. Ya Rahimu ya Wadud, wahai zat yang maha kasih sayang dan maha apa Bu? Wadud tadi menyuburkan. Nyuburkan rizki itu ya ada anak, ya ada harta, ada macam itu rizki. Termasuk silaturahim ini rizki Pak. Wadud. Makanya Rasul itu suka pada wanita-wanita yang subur. Maka orang tua dulu Pak, lomba-lomba Pak. Bapak saya itu saudaranya 14 Pak. Mak saya itu 13. Penghasilan nggak jelas. Bener Pak? Alhamdulillah 14 orang Bu jadi kiai semua Bapak saya itu. Iya. Emak saya gitu juga. Ya rata-rata itu berpendidikan juga. Saya bersaudara 6 Pak. Bapak saya juga penghasilan nggak jelas. Tapi anaknya 2 profesor. Baru kemarin dikukuhkan dari saya. 2 profesor anaknya Pak. Dengan penghasilan nggak jelas. Tiba sama kita sekarang Pak, anak 2. 1 bercerai pula. Anak 1 kacau ekonomi Pak. Orang dulu enggak. Karena apa? Orang dulu tauhidnya kuat. Enggak pernah mendahului kehendak Allah. Lahir-lahir aja. Maka filosofinya banyak anak, banyak rizki. Orang sekarang baru lahir 1 lapan yang palo. Sekolahnya di mana? Nanti nikah sama siapa? Pesta nyobaan. Carikan rumah. Maka sekarang orang tua sekarang stresnya itu Pak, karena menganggap anaknya itu masih anak-anak, walaupun sudah menikah, dianggap anak-anak masih Pak. Anaknya melahirkan, neneknya yang ngasuh ya Bu. Loh, alay. Anak Bapak nggak pernah mandiri Pak. Nggak pernah mandiri. Beda sama kita dulu Pak, lahir udah tinggal sama emak tuh, ke sawah. Karena orang dulu tuh tauhidnya itu loh Pak. Tauhidnya mantap. Orang anak sekarang Pak, ragu-ragu hidup Pak. Ini ada kawan saya, anaknya 5. Sibuk, ini harus cari perumnas nih. Untuk anak saya yang 1 di sini, 1 di sini. Kok sampai ke sana mikirnya itu loh. Nah kalau sudah nikah tanggung jawab suaminya apa? Ini mohon maaf Pak, ini ada orang tua sampai segitunya banget. Sehingga apa? Stresnya tinggi banget Pak. Didik anak materialistis. Enggak mandiri dia, kasihan Bu, kasihan anak Bapak. Nanti dia jadi nenek lebih parah lagi itu. Memperlakukan, jadi enggak keraguan-keraguan pada Allah itu yang jadi masalah. Padahal kalau mencari yang lahu ma fis samawati ma fil ard, makanya di situ
Udah kita puji, ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Rahim. Aghnina, aghnina, aghnina. Ya Allah, Ghani itu artinya orang cukup. Kayakan aku, kayakan aku. Tapi ada catatannya, fi halalika. Kaya tapi yang halal. Saya mau tanya bapak sekarang dan ibu-ibu. Bu, bu, ibu. Oh, bapak, ini ngantuk ada pak? Pagi kok pak. Sarapan lah siap belum kan? Oh, iya. Burung pelatuk makannya ketan. Siapa yang ngantuk kawannya? Ngomong surang ibu ya. Ngejek surang mah. Ambo mengantar ya. Nah, ya. Bapak Ibu, ada sebuah rumus. Biarlah rezeki banyak enggak apa-apa, asalkan halal dan barokah. Setuju? Kurang kompak. Biarlah rezeki banyak enggak apa-apa, asalkan halal dan barokah. Setuju? Bihalalika. Betul kan, Bu? An haramika. An itu jauhi yang namanya haram-haram. Karena terus terang aja Bapak Ibu, rumus rizki itu pertama masih banyak di belakang. Di belakang banget. Ya, kalau ada musibah apapun, mau kecurian, mau apa, udah. Jangan ditangisi. Allah akan ganti, betul. Karena stok Allah lebih banyak. Allah punya nikmat 100, baru diturunkan 1, Pak. Kalau Bapak minta, insya Allah dikasih. Insya Allah kajian minggu depan, tahun depan ada Ar-Rahman Ar-Rahim, ini baru Allah aja nih. Ar-Rahman Ar-Rahim nanti lain lagi ceritanya itu, Pak. Wa bi fadlika amman siwaka. Dan berikanlah jalan rizki itu keutamaan dari orang-orang yang Engkau ciptakan ya Allah. Jadi yang pertama itu langsung mintanya pada Allah. Yang kedua minta wasilah, Pak, karena kita ini nggak bisa sendirian. Kalau bawa pedagang, mintalah pada Allah wasilah. Pertemukan ya Allah, aku dengan pedagang yang kuat, pedagang yang pemurah, yang mau fasilitasi aku mau dagang. Nah, itu namanya wa bi fadlika amman siwaka. Yang pertama, Allah langsung diminta. Yang kedua, minta, ya, pertemukan aku dengan makhlukmu yang memiliki keutamaan. Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir. Kan gitu, Pak. Dipertemukan dalam surah Al-Kahfi. Siti Khadijah bertemu dengan Muhammad. Jadi bisnis yang luar biasa. Wa bi fadlika amman siwaka. Waktunya sudah jam 6 lewat seperempat, baru beli 30 menit. Silakan Bapak Ibu, ini belum selesai. Karena ngaji tafsir memang seperti itu, Pak. Kadang satu huruf itu bisa 3 kali tatap muka. Silakan Bapak Ibu kalau ingin tanya. Silakan. Cukup? Baik. Terima kasih. Kalau sudah nggak tanya, jika Allah izinkan kita ketemu lagi pada kajian mendatang, saya ingin lanjutkan ini. Karena kajian tafsir memang penuh dengan ilmu. Ya, kalau sumbernya ini, Pak, ini Tafsir Jalalain. Kitabnya nggak pakai baris, Pak. Jadi memang perlu keahlian khusus, ya Pak ya. Terima kasih. Ini yang disebut dengan kitab kuning. Semoga bermanfaat dan kita bisa ngaji seayat demi seayat. Sampai kapan, Prof? Saya nggak punya target. Kalau ngaji tafsir saya nggak punya target. Bisa aja seumur hidup kita belum selesai, Pak. Tapi jangan kecewa, karena Allah hargai proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
doa ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li syafa'ati Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Wahai Allah, Zat yang mengabulkan semua doa, ampunlah dosa kedua orang tua kami, ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, sebagaimana Engkau mengampuni seluruh dosa hamba-hambamu yang saleh dan salihah. Ya Allah, jangan Engkau siksa kedua orang tua kami karena kesalahan mereka, karena dosa mereka. Tapi lihatlah anaknya ini, ya Allah. Anaknya yang berusaha untuk menjadi orang yang saleh dan salihah. Tutupilah kesalahan orang tua kami dengan ibadah-ibadah kami, ya Allah. Mungkin pada saat yang lalu, kedua orang tua kami kurang dalam ibadahnya. Mungkin meninggalkan ibadahnya. Itu karena kami, ya Allah. Karena kami anak-anaknya, ya Allah. Karena kami anak-anaknya, ya Allah. Kedua orang tua kami menjadi nafkah untuk menyekolahkan kami, ya Allah. Sehingga mereka lupa ibadah kepadamu. Atau tertinggal ibadah karena kesibukan mencari nafkah itu, ya Allah. Oleh karena itu bagi hari yang cerah, ya Allah, di Masjid Paripurna Darul Aman, ampunlah dosa-dosa kedua orang tua kami itu, ya Allah. Sehingga di akhirat nanti Engkau kumpulkan kami sesuai dengan doa Rasulmu. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan kedua orang tua kami dan anak-anaknya serta seluruh keluarga kami, ya Allah, dalam naungan ridha dan hidayah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah majelis ilmu di Masjid Paripurna Darul Aman, ya Allah, sebagai majelis yang Engkau ridhoi, Engkau berikan keberkahan dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh para ustaz-ustaz kami. Dan janganlah Engkau jadikan majelis ini sebagai tempat perpecahan, karena perpecahan itu menyebabkan kerusakan di antara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Istajib du'ana, ya Allah. Istajib du'ana, ya Rahman. Istajib du'ana, ya Rahim. Ya mujibas sa'irin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum